Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materinya masih tentang perencanaan usaha ya Bapak Ibu. Masih semangat Bu? Oke, kalau semangat kita coba yel-yelnya Bu, masih ingat tidak? Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membahas tentang rencana pemasaran. Ya, di sini kita akan berusaha memahami pentingnya rencana pemasaran dan menyusun rencana pemasaran usaha. Dalam hal ini Bapak Ibu, ada 4 hal utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah barang Bu. Ketika kita akan merencanakan pemasaran, kita harus ada barangnya Bu. Kemudian yang kedua, yaitu harga. Kita harus menentukan berapa harganya, mahal atau murah ataukah standar ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah lokasi. Lokasi di sini adalah lokasi tempat kita memasarkan atau berjualan, Bu. Begitu. Yang keempat atau terakhir adalah promosi. Ya, benar sekali, promosi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lebih dalam tentang 4 hal utama tersebut, saya akan ada sedikit permainan, Bu. Ya, nama permainannya yaitu merangkai kata. Nah, di sini saya akan membagi Bapak Ibu menjadi 4 kelompok, Bu. Nanti kita akan berusaha merangkai kata demi kata menjadi suatu kalimat yang baik dan benar. Nah, ini Bu. Ini saya ada amplop, Bu. Yang pertama adalah barang, lokasi, promosi, kemudian harga. Kemudian ini ada, misalnya Bu, saya buka salah satu amplop tentang barang. Ini ada kata-kata Bu yang di dalamnya masih acak, belum kita susun. Ya, belum disusun, kata-katanya masih acak. Nanti saya minta Bapak Ibu per kelompok berdiskusi untuk merangkai kata-kata ini menjadi kalimat yang baik dan benar. Oke, kita mulai saja ya Bu ya. Untuk kelompok 1, kelompoknya Ibu Ani ya Bu ya. Ini soalnya Bu, silahkan didiskusikan. Kemudian untuk kelompok 2, kelompoknya Bapak Budi ya. Iya, ini soalnya Bapak, silahkan didiskusikan. Kemudian kelompok 3, kelompoknya Ibu Cita. Ya, Ibu Cita. Ini didiskusikan, monggo. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 4, kelompoknya Ibu Dewi ya Bu ya. Ini saya berikan soalnya Bu. Silakan didiskusikan bersama rekan kelompoknya. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit saja ya Bu ya. 5 menit cukup ya Bu untuk mendiskusikan rangkaian katanya agar menjadi kalimat. Ya, baiklah, saya tunggu 5 menit ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu, sudah selesai. Sudah selesai diskusinya Bapak Ibu. Ya, kita akan bahas satu demi satu ya Bu. Kalimatnya apa sih yang telah dirangkai oleh Bapak Ibu. Dari kelompok 1, bisa tolong dibacakan hasilnya Bu? Pastikan barang dagangan bermutu baik. Benar sekali kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, Ibu Ani dan rekan-rekan. Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ke kelompok 2. Hasil diskusi merangkai katanya menjadi kalimat apa Bapak Budi? Ya, berikan harga murah dan bersaing ya Bu ya. Benar sekali. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ibu Cita apa Bu? Promosikan barang dagangan setiap saat. Tepat sekali Bu. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Yang terakhir Bu, kalimatnya Bu. Silahkan Ibu Dewi, kelompok 4. Ibu Dewi dan teman-teman silahkan. Apa Bu? Benar sekali, carilah lokasi berjualan yang strategis. Jawabannya benar semua Bu. Kita beri tepuk hebat untuk semuanya ya Bu ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke pembahasannya yang lebih dalam ya Bu. Setelah permainan merangkai kata ini, kita akan mengingat cerita dulu Bu, Bu Lili. Bu Lili mempunyai usaha berjualan ikan ya Bu ya, tapi usahanya kurang begitu bersaing. Nah, ini kita akan memperhatikan beberapa hal yang bisa membuat usaha ikannya Ibu Lili
bersaing Bu di pasar Bu, biar laku ya Bu. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah pastikan barang dagangan bermutu baik. Ikan jenis apakah yang dijual? Kualitas seperti apa yang dicari oleh pelanggan? Bagaimana kualitas ikan matang yang dijual oleh orang lain? Kemudian apakah kualitas ikan matang yang dijual Bu Lili akan lebih baik dibanding ikan matang yang dijual oleh orang lain? Nah, di sini untuk memastikan barang dagangan mutunya atau kualitasnya baik itu sangat penting ya Bu ya. Karena nomor satu yang akan kita lihat ketika akan membeli barang itu pasti kualitasnya Bapak Ibu. Kita harus jujur kepada pelanggan atau kepada calon pembeli bagaimana sih sebenarnya kualitas barang yang kita jual itu. Apakah kualitasnya bagus, apakah kualitasnya biasa saja atau standar, apakah mungkin kualitasnya tidak baik. Nah, dalam hal ini kita harus mengusahakan yang terbaik Bu. Pastikan barang dagangan yang kita jual, yang kita tawarkan kepada calon pembeli adalah barang dengan kualitas yang baik. Begitu Bu. Dalam hal ini Bu Lili bisa menerapkan mengambil ikan dengan jenis kualitas yang paling baik. Ya, kemudian mengolahnya menjadi olahan ikan matang Bu. Mengolahnya pun caranya harus benar ya Bu ya, agar nanti hasilnya atau rasanya ikan tersebut enak dan dapat dikonsumsi. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, berikan harga murah dan bersaing. Berapa biaya untuk membeli ikan dan memasaknya? Berapa harga ikan matang itu dijual nantinya? Apakah dengan harga jual tersebut bisa memberikan keuntungan? Berapa harga ikan matang yang dijual oleh orang lain? Apakah harga jual ikan Ibu Lili bisa bersaing dengan harga ikan matang yang ada? Nah Bapak Ibu, yang kedua kita bicara tentang harga. Memang biasanya harga murah akan banyak dicari oleh pelanggan atau calon pembeli ya Bapak Ibu. Tetapi kita juga harus memperhatikan biaya produksi kita Bu. Kita tetap harus mengambil yang namanya keuntungan. Jangan terus kita menjual barang dengan harga yang sangat murah tetapi kita jadi merugi ya Bapak Ibu ya. Itu tidak dibenarkan. Yang benar kita harus menyesuaikan berapa harganya yaitu dengan biaya produksinya. Kemudian bisa juga dibandingkan dengan harga pesaing lainnya Bu. Misalnya Bu Lili membandingkan penjual ikan yang lain penjualnya dengan harga berapa. Ya, Ibu Lili tidak boleh mematok harga terlalu tinggi atau yang sangat mahal, misalnya selisih 100% atau yang terlalu murah, misalnya diskon sampai 80%, tidak ya Bapak Ibu. Kalau Ibu Lili di sini yakin dengan kualitas barang dagangan yang dia jual, kualitas ikan tersebut, maka di sini Ibu Lili bisa memberikan harga yang standar. Ya, kalau memang kualitasnya sangat baik dan kita yakin, kita bisa memberikan harga di atas harga rata-rata tetapi tidak begitu banyak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari lokasi berjualan yang strategis. Strategis itu seperti apa tuh Bapak Ibu? Strategis itu bisa mudah dijangkau oleh calon pembeli, kemudian bisa tempatnya bersih, kemudian lokasinya enak. Di manakah ikan akan dibeli, dimasak dan dijual? Apakah memerlukan biaya transportasi? Kemudian apakah akan banyak calon pelanggan di tempat penjualan? Yang ketiga, apakah tempat penjualan tersebut bersih? 3 hal ini sangat penting ya Bu. Semisal Bu Lili itu harus menentukan dia berjualan ikannya di mana. Kalau kita lihat kemarin Bu Lili berjualannya di mana Bu? Ya, terima kasih Bu Dewi, benar sekali, di pasar. Di pasar di mana banyak sekali calon pembelinya ya Bu, karena memang pasar itu adalah tempat untuk berjual beli. Lokasi yang strategis akan memudahkan calon pembeli untuk menjangkaunya Bapak Ibu, gitu. Baiklah, yang keempat kita akan lanjutkan yaitu promosikan barang dagangan setiap saat. Poin yang pertama, bagaimana cara untuk menarik pelanggan? Kedua, apakah perlu membuat dan menyebarkan brosur atau selebaran? Ketiga, membagikan contoh ikan matang yang akan dijual atau memberikan harga diskon. Nah, Bapak Ibu, promosi ini sangat penting ya Bu ya, biar orang-orang tahu barang dagangan
yang kita jual. Nah, promosi yang terampil ini bisa juga ditambahin Bu, seiring berjalannya waktu teknologi sudah sangat berkembang dengan sangat pesat. Kita bisa menggunakan promosi secara online Bu. Ya, ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh promosi yang online seperti apa Bu? Coba Bapak Budi misalnya. Ya, bisa melalui WhatsApp ya Bu ya. Bapak benar sekali, terima kasih Bapak Budi. Bapak Ibu bisa mempromosikannya itu lewat WhatsApp Bu. Bagi mereka yang sudah menggunakan HP Android, keseharian yang menggunakan WhatsApp, itu bisa kita pakai juga sebagai sarana untuk promosi ya Bu ya. Bisa juga lewat SMS. Mungkin karena di sini kan ada grup ya Bu ya. Grup PKK, grup PKH, Bapak Ibu bisa di-sharing Bu, dibagi, informasinya dibagi setiap pagi, setiap saat. Kita bagikan informasinya bahwa kita menjual barang tertentu dengan kualitas yang baik. Nah, di situ adalah salah satu bentuk promosi barang dagangan kita. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi keempat hal yang harus kita pahami, 4 hal utama dalam rencana pemasaran. Kemudian saya akan membacakan sedikit kesimpulan Bu, bahwa rencana pemasaran yang baik akan menghindari kita dari kerugian yang akan datang. Ini juga bisa dilihat ya Bapak Ibu di brosur yang Bapak Ibu pegang saat ini, itu ada di halaman 10 Bu. Coba kita buka Bu, brosur halaman 10. Nah ini Bu, masih brosur yang sama tentang bangun usaha dengan siasat yang jitu. Kita buka di halaman 10 Bapak Ibu. Nah ini dia Bu, halaman 10. Berikan nilai pada usaha. Yang pertama, pastikan barang dagangan lebih bermutu sesuai kebutuhan pelanggan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, cari lokasi penjualan yang strategis. Seperti yang tadi sudah saya ungkapkan ya Bu, lokasinya harus benar-benar strategis. Tetapi ada kalanya Bu, di sini kalau memang kualitasnya baik, kemudian harganya juga oke, kemudian promosinya sudah sangat bagus, kadang-kadang itu lokasi yang agak susah dicari juga tetap dicari oleh para calon pembeli ya Bu, para pelanggan, karena memang kualitasnya sudah bagus. Kemudian yang ketiga, berikan harga jual yang bersaing. Ingat Ibu, bersaing itu tidak harus murah semurah-murahnya atau mahal semahal-mahalnya, tetapi standar disesuaikan dengan biaya produksi dan lain-lain. Itu yang disebut bersaing Bu. Jadi Bapak Ibu harus tetap untung ya Bu dalam berusaha. Kemudian yang keempat, promosikan barang dagangan. Nah, seperti yang saya tadi ungkapkan bahwa untuk mempromosikan barang dagangan itu banyak sekali caranya ya Bu. Bisa tadi ada yang dengan membuat brosur atau selebaran, bisa juga membagikan contoh atau sampel ya Bu ya. Kemudian memberikan harga diskon, untuk waktu-waktu tertentu kita bisa kasih diskon. Tapi yang saat ini sedang update Bu, sedang marak, yaitu pemasaran secara online ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, pengelolaan uang usaha. Setelah kita buat seluruh rencana usaha, kita bisa mulai menjalankan usaha tersebut. Uang usaha harus dikelola dengan baik agar usaha bisa terus memberi keuntungan. Harapan saya di sini, harapan kami usaha dari Bapak Ibu yang sudah berjalan akan menjadi lebih baik ya Bu. Ya, bagi yang belum, misal Ibu Dewi misal akan memulai usaha, lebih cepat lebih baik Bu. Kita mulai usaha dengan perencanaan yang matang. Demikian, terima kasih.